Badan Narkotika Nasional Kabupaten, atau BNNK Trenggalek, mencatat adanya peningkatan transaksi dan peredaran narkotika selama tahun 2025 di wilayah Kabupaten Trenggalek. Salah satu indikatornya terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna atau klien yang menjalani asesmen di BNNK Trenggalek. Pada tahun 2024, BNNK Trenggalek melakukan asesmen terhadap 27 klien yang berasal dari 3 kabupaten, yakni Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan. Dari jumlah tersebut, hanya 8 klien yang berasal dari Kabupaten Trenggalek. Namun pada tahun 2025, jumlah tersebut meningkat cukup signifikan. Sepanjang tahun 2025, BNNK Trenggalek melakukan asesmen terhadap 42 klien. Dari total tersebut, sebanyak 32 klien merupakan warga Kabupaten Trenggalek. Sedangkan sisanya berasal dari Kabupaten Ponorogo dan Pacitan. Kepala BNNK Trenggalek, AKBP Wiji Rahayu menjelaskan, terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi meningkatnya penanganan pengguna narkotika tersebut. Salah satunya adalah semakin terbukanya akses keluar masuk Kabupaten Trenggalek, seiring dengan pembangunan infrastruktur yang semakin baik. Sendiri tahun 2025 seperti apa? Terima kasih rekan-rekan. Dari kami BNNK Trenggalek, pelaksanaan tugas atau kegiatan kita di tahun 2025 alhamdulillah berjalan dengan baik, dalam arti begini, untuk kasus yang ada di Trenggalek tidak ada yang menonjol ya kasusnya terkait dengan narkoba. Hanya yang ada di kami ini untuk klien kebanyakan dari usia-usia produktif ya, mereka yang masih usia-usia 20 sampai 35 tahun ini yang terjadi di wilayah kami di Trenggalek. Itu untuk kinerja pencegahan, kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi, kemudian sampai ke mulai dari anak-anak sekolah, kemudian ke desa-desa kita keliling ya, baik itu program kami maupun dari permintaan dari yang menyampaikan ke BNN, itu kita melaksanakan kegiatan penyuluhan sosialisasi itu untuk pencegahan. Kemudian kalau untuk rehabilitasi, kami memberikan rehabilitasi kepada para pemakai atau penyalahguna ya, yang ada sebelumnya kita asesmen dulu. Kalau dia sebagai klien yang kategorinya masih sedang, kemudian sampai ringan ya, itu kita rekomendasikan untuk rawat jalan. Tapi manakala dia yang sudah berat, kita rawatkan inap, rehabilitasikan seperti itu. Untuk data lebih lanjut nanti bisa tanya ke tim pemberantasan. Ya. Kemudian untuk pemberantasan sendiri, kami bekerja sama dengan Polres Trenggalek. Manakala ada tersangka penangkapan dari Polres Trenggalek, ya itu yang kita tindak lanjuti untuk kita asesmen. Itu. Kalau secara umum tren peredaran narkoba di Trenggalek ada kecenderungan kenaikan atau penurunan? Ya, kalau untuk trennya pemakai ya di sini naik, ya naik seperti data yang dari Polres Trenggalek itu memang ada kenaikan. Ini penyebabnya untuk adanya kenaikan, apakah juga ada faktor ekonomi atau semakin terbukanya akses ke masuk Trenggalek? Ya, jadi kalau menurut kami untuk penyebabnya kenaikan ya otomatis, mohon maaf ya, satu karena kegiatan kita yang ditingkatkan, otomatis kan ya ada hasil itu. Kalau dibiarkan ya kita kan nggak tahu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga ada pengaruh ya, kemudahan akses keluar masuknya ke Trenggalek. Karena terus terang aja mereka-mereka yang sebagai pengedar atau penjual itu dari kota kabupaten tetangga ya, itu juga banyak. Lalu untuk usia produktif ini kenapa mendominasi untuk pemakai? Adakah alasan tertentu usia produktif? Iya, kenapa usia produktif ya? Terus terang aja begini, mohon maaf kalau di Trenggalek ini anak-anak yang usia 20 atau yang sudah lulus SMA ya, atau mungkin ini tadi yang saya sampaikan, kebanyakan lulus SMP mereka langsung kerja ya, kebanyakan ini, sehingga anak-anak usia di sini
Jadi mereka kadang ada yang pasangan muda masih mas, yang terjerat di narkoba ini, dan mereka diiming-imingi kebanyakan. Jadi diiming-imingi sebagai doping gitu. Nanti kamu kuat ini kalau memakai ini, hisap ini dulu, kamu biar tahan kerjanya gitu. Itu jadi. Berarti sasarannya mayoritas ini pekerja. Iya, betul. Dari berbagai macam ya, dari status sosialnya mereka ada di pekerjaannya apa. Mulai dari nelayan ada orang yang bidang di kapal itu maksudnya. Kemudian petani juga ada, kemudian tukang tambal ban yo enek, tukang las juga ada. Jadi ada betul seperti itu. Untuk kecamatan yang paling rentan di Trenggalek mana? Iya, kalau boleh saya sampaikan berdasarkan data ya, selama ini yang kita tangani itu 45. Tetap Iya. alasan khususnya? Yaitu mungkin dia kan lebih terbuka ya. Sekarang ada CLS itu ya. Kemudian tempat-tempat hiburan banyak yang banyak orang kumpul, nongkrong di situ, berbagai dari daerah mereka, ya kan? Itu yang penyebabnya seperti itu. Sebagai upaya pencegahan di tahun 2005 pernah tes urin untuk nelayan atau belum? Oke. Jadi untuk pencegahan kita deteksi dini, kemarin kita sudah melaksanakan koordinasi dengan salah satu juragan di sana yang dia banyak punya karyawannya, ya kita adakan tes urin. Jadi kebetulan alhamdulillah masih negatif, di sana semua negatif. Tapi selama ini yang banyak kan ya dari mereka yang bekerja di kapal, gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.